semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online, khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Mustika Jaya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita semua adik-adik saat teduh dulu, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibadah kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Yuk. Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Laris. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan telah bangunkan kami Tuhan dari tidur kami. Kami juga Tuhan udah akan memulai acara kami kebaktian sekolah minggu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami semuanya. Biarlah kebaktian kami Tuhan berjalan seturut dengan keinginan Tuhan. Tuhan berkati anak pendeta kami, berkati juga orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu, begitu juga dengan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita duduk manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta Asmar Pasaribu. Duduk manis, kita siapkan Alkitab kita. Yuk. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Marta Tahuak dulu. Yuk. Semangat ya adik-adik. Yuk, berdiri adik-adik semuanya yuk.
Kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di hati dan pikiran kami, kuasai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, seluruh anak-anak kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan tetap menyinari supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Firman Tuhan akan menyapa kita, seluruh anak-anak kami, adik-adik Sekolah Minggu HKBP Mustika Jaya, Horong 1, Horong 2, Horong 3, dimanapun anak-anak kami berada. Kita membuka Alkitab kita dalam suasana Advent. Advent yang ketiga diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Horong sekolah minggu, Horong 1, Horong 2, Horong 3, HKBP Mustika Jaya, supaya engkau mau mempersiapkan dirimu, mempersiapkan hati dan pikiranmu di dalam menantikan, di dalam menyongsong akan kedatangan Kristus. Gereja kita sudah mempersiapkan salah satunya pohon Natal, pohon terang. Gereja kita sudah mempersiapkan dengan berbagai pernak-pernik yang bisa kita lihat di lingkungan gereja kita, dan bahkan juga di tengah-tengah kediaman dimanapun adik-adik tinggal bersama dengan orang tua. Tapi lebih daripada itu adik-adik, Tuhan juga meminta engkau mempersiapkan, tidak hanya sebatas pohon terang, tidak hanya sebatas pohon Natal, tidak hanya sebatas pernak-pernik, tetapi kesiapan hati dan pikiranmu menyongsong kedatangannya. Adik-adik, kalau kita perhatikan dengan seksama, sikap menyongsong kedatangan Tuhan melalui firman Tuhan saat ini digambarkan sama seperti 2 kelompok perempuan. 5 orang. Kelompok yang pertama tergolong orang yang sangat bodoh. Mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan yang menyuruh dia untuk menyaksikan, untuk menantikan, dan untuk menyongsong kedatangan seorang mempelai laki-laki. Tetapi apa yang kita bisa lihat adik-adik, kelompok pertama, perempuan bodoh. Dia adalah orang yang sangat sepele. Mereka tergolong orang yang tidak mau tahu, tidak memiliki persiapan. Dia membawa pelita, dia membawa lampu,
Tetapi di satu sisi dia tidak membawa bekal minyak jikalau lampu tersebut akan mati karena kehabisan minyaknya. Di kelompok yang kedua, adik-adik, ada kelompok yang kedua, 5 orang gadis yang bijaksana, 5 orang gadis yang sangat pintar, juga diberikan kesempatan oleh Tuhan yang menyuruh mereka untuk menantikan, untuk menyongsong kedatangan seorang mempelai laki-laki. Mereka adalah orang yang peduli, mereka adalah orang yang taat, mereka tidak sepele, tetapi sungguh-sungguh dan sangat mempersiapkan, memberikan persiapan yang sangat matang. Mereka membawa pelita atau lampu beserta minyak di dalam budi-budi mereka. Seiring dengan waktu, adik-adik, saudara-saudara, jam berlalu, siang berganti menjadi malam. Mereka capek, mereka lelah, dan bahkan mereka semua mengantuk, karena memang pada saatnya mereka harus beristirahat. Adik-adik, tanpa sepengetahuan mereka ada suara berseru-seru dari luar. Lihatlah, mempelai laki-laki akan datang, song-songlah. Mereka semua terbangun, mereka semua bergegas, mereka semua mempersiapkan, mengambil pelita masing-masing dan memegangnya. Tetapi apa yang kita bisa lihat, adik-adik, ternyata 5 orang gadis yang sangat bodoh tadi sudah ketakutan, sudah dirundung oleh kecemasan, sudah dirundung oleh kekhawatiran. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka cemas? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka ketakutan dan khawatir? Ternyata mereka melihat pelita mereka akan mati. Api sebentar lagi akan mati karena minyaknya sudah habis. Mereka melihat kanan kiri dan mereka meminta belas kasihan kepada teman, kepada saudara-saudara mereka. Kelompok kedua yang dengan tenang, yang dengan tersenyum, mereka tidak khawatir. Karena apa? Karena mereka memiliki persiapan, karena mereka membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Jikalau api itu akan mati, mereka akan mengisi kembali. Mereka minta tolong. Tapi apa yang bisa kita lihat, adik-adik? Ternyata kelompok 2 perempuan yang bijaksana itu menolak. Dan mereka mengatakan, jikalau minyak ini saya berikan kepada Anda, kepada kalian, maka tidak akan ada gunanya bagi kamu dan juga bagi saya. Pergilah, belilah di sekitar warung yang ada di seberang sana. Mereka bergegas, mereka berlari. Tapi di sisi yang lain, adik-adik, sang mempelai laki-laki memasuki ruangan. Mereka menyambut sang mempelai laki-laki dan mereka turut serta dalam perjamuan makan yang sudah disediakan. Tetapi di sisi yang lain, adik-adik, 5 orang perempuan yang bodoh tadi harus tertinggal. Karena apa? Karena pintu ruangan sudah ditutup dan tidak dipersilahkan siapapun untuk memasuki ruangan itu. Mereka menjerit, mereka meminta belas kasihan daripada mempelai laki-laki itu. Tapi ironisnya, adik-adik, sang mempelai laki-laki menjawab mereka, pergilah, aku tidak mengenal engkau. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita, mengingatkan kita, jikalau Tuhan memberikan, menganugerahkan belas kasihannya melalui darah Kristus, baiklah adik-adik,
menjaga dan memeliharanya. Bagaimana cara menjaga dan memelihara iman kepercayaan? Tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Tetaplah lakukan yang baik kepada Tuhan. Jangan merasa jemu dan jangan merasa bosan. Jangan pernah ada pun satu orang pun anak-anak sekolah minggu merasa sepele, tidak peduli. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetap lakukan yang baik kepada Tuhan. Perbuatan baikmu adalah buah dari imanmu. Kesetiaanmu melakukan yang baik, itu yang diminta oleh Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Tunjukkan kesetiaan. Jikalau ada yang melakukan kesalahan, jikalau ada yang melakukan pelanggaran, jikalau ada yang melakukan dosa, 1 tahun ini, minggu Advent adalah suatu momentum. Minggu Advent adalah suatu kesempatan yang harus kita pakai mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita, menyesali, merubah, dan berbuah ke arah yang lebih baik lagi. Adik-adik, jikalau pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita, hendaklah engkau menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang tolol, bukan orang yang bodoh, yang mengeraskan hati pikiran, bukan orang yang bodoh, yang tidak mau tahu, yang tidak peduli. Kembalilah kepada Tuhan, perbaiki tingkah lakumu, berubah, bertobat, dan berbuahlah. Kelak engkau akan menjadi ahli pewaris kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah mendengar sapaan Tuhan, mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, raga kami, supaya kami tidak sepele, tetapi kami menunjukkan kasih sayang kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Di minggu Advent adalah suatu cara, adalah suatu kesempatan, adalah suatu momentum supaya kami mengintrospeksi diri kami, supaya kami bersiap-siap dan berjaga-jaga. Persiapan kami ditentukan oleh iman dan perbuatan kami. Biarlah Tuhan kelak anak-anak kami menjadi orang-orang yang setia, orang yang bijaksana, mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang pantas untuk dilakukan dan sesuatu yang harus ditinggalkan. Kau berkati seluruh anak-anak kami. Kau berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, di pertumbuhan dan perkembangan mereka Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, biarlah berkat Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang selalu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, menunjukkan kesetiaan mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Mereka tidak malu menyaksikan Kristus, dan mereka tetap setia melakukan yang terbaik, melakukan yang baik kepada teman sahabat, dan terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang indah, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Matius 24 ayatnya yang ke-42. Ayo kita buka bersama-sama ya. Sudah dapat? Matius 24 ayat 42, kebalikannya ya. Kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi kita baca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita bernyanyi dulu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Semuanya semangat. Sambil mengumpulkan persembahan Kak. Yuk. Ya, sambil mengumpulkan persembahan kita. Yuk kita mulai. Yuk.
Kita mau menyerahkan doa persembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang sekolah minggu HKBP Mustika Jaya mengucap syukur segala kasih berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan buah dari ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, dan Engkau Tuhan yang mengajari seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis gereja HKBP Mustika Jaya untuk memakainya buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang indah. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memberkati dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.